Siswa-siswi SDK Santo Don Bosco, khususnya kelas 6 yang saya kasihi, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di hari yang membahagiakan ini. Marilah kita siapkan diri kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita diajak untuk berdiam diri sejenak dan masuk ke dalam diri kita sendiri. Kita melihat diri kita sejak awal masuk sekolah di SDK Santo Don Bosco tercinta ini sampai saat ini. Tuhan Yesus, cahaya cinta-Mu bersinar di tengah kegelapan.
Kami bersyukur kepadamu atas anugerah cintamu kepada kami masing-masing, atas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan yang berahmat ini. Yesus, terang dunia, bersinarlah di tengah kita. Oleh kebenaran kita dibebaskan. Bersinarlah dalam diriku, ya Tuhan. Bersinarlah dalam diriku, ya Tuhan. Bersinarlah dalam diriku, ya Tuhan. Tinggallah bersamaku. Bersinarlah Yesus, bersinarlah. Penuhi diriku dengan kemuliaan Bapa. Kobarkan hatiku dengan api kasih-Mu. Dengan rahmat dan belas kasih-Mu, jadilah aku terang. Tuhan, aku datang ke hadapan-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Ini aku, hapuskanlah semua kesalahanku. Jamalah aku Tuhan, bentuklah aku menurut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, hari ini kamu dipanggil untuk stay and shine in God. Tinggal dan bersinarlah dalam Tuhan. Saat ini anak-anak sedang dalam rekoleksi. Rekoleksi berasal dari bahasa Inggris yang artinya recollect atau mengingat kembali. Rekoleksi juga merupakan salah satu cara untuk melatih hidup rohani dan menumbuhkan rasa ingin berubah menuju arah ke lebih baik. Dalam kehidupan kita sehari-hari, peristiwa seringkali berlalu begitu saja, tanpa sempat kita merefleksikan, sehingga kita tidak tahu makna di balik peristiwa. Tidak terasa sudah 6 tahun anak-anak belajar di sekolah ini. Ini adalah saat yang tepat bagi kalian untuk berhenti sejenak dari aktivitasmu sehari-hari. Sebentar lagi kalian sudah memasuki masa remaja. Masa remaja adalah masa di mana puncak kreativitas datang dan terus datang. Proses aktualisasi diri. Seperti air yang terus mengalir di sungai, demikian pula ide-idemu di era yang sedang berkembang sekarang ini. Oleh sebab itu, ibaratkan sebuah kompas,
Rekoleksi dapat dijadikan pelajaran dalam menjalani hidup atau pedoman dalam proses pencarian jati diri. Agar kelak hidup selalu penuh dengan semangat dalam menuangkan ide-ide kreatifmu dan selalu mempunyai arah hidup yang pasti. Seperti yang tertuang dalam lagu berikut ini. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya, Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepas. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita barusan saja bersama suster sudah dibimbing untuk doa pembuka. Mari kita melanjutkan dengan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai ayat 16.
pokok anggur dan ranting-ranting. Aku ini pokok anggur yang sejati dan Bapakku adalah pengusahanya. Jika ada rantingku yang tidak berbuah, maka ia akan memotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah akan dipangkasnya agar dapat berbuah lebih banyak lagi. Kamu sudah menjadi bersih oleh sabda yang kuucapkan kepadamu. Tinggallah di dalam aku seperti aku pun tinggal di dalam kamu. Dari dirinya sendiri ranting tidak dapat berbuah, tetapi harus dalam kesatuan dengan pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah kecuali kalau kamu tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Selama kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Tetapi terpisah daripadaku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku akan sama seperti ranting yang dibuang dan akan menjadi layu, dan ranting-ranting yang telah layu akan dikumpulkan dan dibuang ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan sabdaku tinggal di dalam kamu, maka kamu dapat meminta apa saja yang kamu kehendaki, dan itu akan diberikan kepada kamu. Bapakku akan dimuliakan apabila kamu menjadi murid-muridku, ialah jika kamu menghasilkan buah. Seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku. Kamu akan tinggal dalam kasihku jika kamu menuruti perintah-perintahku. Sama seperti aku telah menuruti perintah-perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Aku telah mengatakan semuanya ini kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan supaya sukacitamu menjadi sempurna. Inilah perintahku, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan kamu adalah sahabat-sahabatku jika kamu melakukan yang kuperintahkan kepada kamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab seorang hamba tidak mengetahui apa yang dibuat oleh tuannya. Sebaliknya, aku menamakan kamu sahabat-sahabat, sebab aku telah menyatakan kepadamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Kamu tidak memilih aku, akulah yang memilih kamu dan mengutus kamu pergi dan menghasilkan banyak buah yang akan bertahan, dan segala sesuatu yang kamu minta dari Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan lewat bacaan yang baru saja dibaca. Tema rekoleksi kita pada kesempatan hari ini adalah Stay and Shine with God, yang artinya tinggal dan bersinarlah bersama Allah. Kita memilih tema ini untuk mempersiapkan kita dalam menghadapi ujian atau tahap akhir dari perjuangan kita selama 6 tahun menuntut ilmu di SD. Anak-anakku yang terkasih, dalam kehidupan kita teristimewa selama kurang lebih 6 tahun, banyak hal yang telah kita lalui. Kalian telah belajar bersama para guru di sekolah, tidak luput juga dari dukungan orang tua yang begitu semangat mengorbankan segalanya kepada kita semua, teristimewa kepada kalian, agar bisa menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak sekolah yang baik dan juga berprestasi. Itu semua tidak luput
dan tidak terlepas juga dari dukungan dan juga pengorbanan orang tua. Anak-anakku, hari ini pada kesempatan yang istimewa ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk berdiam diri sejenak, melihat ke dalam diri dan juga mengingat bagaimana kisah pengorbanan orang tua kita masing-masing untuk membimbing kita, menjaga, membesarkan kita sampai akhirnya mereka pun mendukung kita dalam pendidikan. Anak-anakku yang terkasih, orang tua begitu besar kasih sayangnya kepada kita. Kenapa orang tua? Ingatlah bahwa dalam bacaan Injil tadi dikatakan bahwa barang siapa yang tinggal di dalam aku, maka dia adalah orang-orang yang akan melakukan perintah-perintahku. Nah, ingatlah bahwa salah satu perintah dari ke-10 perintah Allah, salah satunya adalah menghormati orang tua. Perintah Allah yang ke-4. Di sini Bapak ingin kalian agar bisa meluangkan waktu sedikit bersama dengan Bapak, kita merenungkan bersama sejauh mana pengorbanan orang tua yang telah diberikan kepada kita. Betapa cintanya kepada kita sehingga mereka rela mengorbankan segalanya. Anak-anak, berikut ada sebuah kutipan renungan untuk kita renungkan bersama-sama tentang orang tua. Cobalah katakan pada dirimu dan kita renungkan bersama. Katakanlah, saya ada karena kehendak Allah. Saya dilahirkan oleh ibu saya. Saya dididik agar menjadi anak yang berguna bagi keluarga. Orang tua saya selalu mendidik saya dengan kasih sayang. Marilah kita bermenung. Orang tua mencintai anaknya dengan sepenuh hati dan tak ada satupun yang terlewatkan. Beberapa tahun lalu kita atau saya atau kalian saat kita dikandung oleh orang tua, betapa bahagia mereka. Mengharap anak yang akan lahir adalah anak yang berbakti dan selalu sayang kepada orang tuanya. Coba kita renungkan bersama. Apakah kita pernah merenungkan itu? Pernah berpikir tentang itu? Saat melahirkan kita, orang tua kita merasakan sakit yang amat sangat. Menangis kesakitan antara hidup dan mati. Bahkan mungkin jika diberi pilihan oleh Tuhan antara menyelamatkan nyawanya atau nyawa bayinya, pastilah ia akan menyelamatkan bayinya. Itu pilihan. Ibu memberikan kita ASI waktu bayi, menahan derita, menggendong kita seharian. Tapi apa? Apakah kita saat ini cuma melihat beliau dengan penderitaannya atau dengan segala macam kesibukannya, segala pekerjaan beratnya, pekerjaan yang dia selalu lakukan setiap hari, mencari uang dan segalanya? Coba kita renungkan bersama, apa balasan kita terhadap pengorbanan orang tua sedemikian besar? Saya juga pernah berkata yang tidak baik kepada orang tua saya, membentak, mengeluarkan kata-kata yang kasar, ejekan, menertawakan orang tua. Hampir semuanya pernah kita lakukan. Anak-anakku sekalian, pernahkah kita tahu setiap malam orang tua kita, ibu atau ayah kita, sering terbangun tengah malam dan menangis di bantalnya, menangis oleh kata-kata kita yang terlalu menyakiti. Sadarkah kita saat kita membentak ibu kita atau melawan ketika disuruh? Ternyata mereka begitu sabar, namun di belakang mereka merasakan perih di hati mereka. Saat kita pergi meninggalkan mereka karena marah, orang tua kita sangatlah sedih. Mereka akan menyesali diri mereka. Apakah itu baik? Anak-anakku sekalian yang terkasih,
Siapakah di antara kalian yang mau melihat orang tuanya menangis? Mungkin kita tidak pernah mau memikirkan kepedihan yang dirasa oleh ibu atau ayah kita. Saat kita marah, saat kita meninggalkan rumah, sudah pasti ibu atau ayah kita akan menangis. Apakah baik seperti itu? Senangkah kalian? Anak mana yang senang membuat orang tuanya menangis? Membuat orang tua merasa sangat tak berharga hanya karena kata-kata dan kelakuan anak mereka yang kadang kurang berkenan. Anak-anakku, mungkin saat ini orang tua kita masih muda, masih kuat, dan mereka masih sehat. Dan saat ini mungkin kamu atau kalian semua sedang menuntut pendidikan di sekolah. Cobalah perhatikan tiap kali ada liburan sekolah saat bertemu dengan orang tua di rumah. Perhatikanlah hari demi hari tentang perubahan fisik mereka. Ada yang rambutnya mulai memutih, ada yang kulitnya mulai berkerut. Sinar wajahnya semakin meredup. Masihkah kalian belum sadar? Kata-kata yang telah diucapkan yang kadang membuat mereka terbangun di tengah malam untuk menangisi setiap tindakan atau perbuatan kita, bahkan kata-kata kita yang kasar. Mengapa kita tidak pernah menyadari itu? Mengapa kita tidak pernah mau meminta maaf? Ingatlah, tak ada yang menjamin bahwa ibu kita akan tetap ada mendampingi kita saat kita menyelesaikan pendidikan kita. Bisa saja ketika kita pulang ibu kita sakit, atau bisa juga ayah kita itu kecelakaan dan lain sebagainya. Kita tidak mengharapkan hal demikian terjadi. Tetapi renungkanlah anak-anakku. Ketika kita pulang dan kita temui adalah sosok yang orang tua kita yang sudah tidak berdaya. Bayangkan saja, misalnya ada anak-anak yang tidak memiliki orang tuanya sama sekali. Ketika pulang tidak ada satu orang pun atau ibu atau ayah yang menjemput dan memeluk dan lain sebagainya. Masihkah kita ingin menyakiti hati mereka, membuat mereka menangis karena setiap kali mereka menyuruh kita lalu kita membandel dan tidak mau membantu mereka? Mungkin saat ini kita sedang bahagia, tapi pernahkah kita berpikir apakah orang tua juga turut berbahagia seperti kita sekarang ini? Kita mungkin sedang senang-senang, makan enak, tidur enak, minta dibelikan game, semuanya disediakan oleh orang tua. Tetapi pernahkah kita tahu bahwa untuk mendapatkan semuanya itu orang tua harus berkeringat, bermandi hujan, bersusah payah untuk mendapatkan semuanya itu. Dibentak-bentak di kantor, dimarahi di kantor oleh pemimpinnya atau di perusahaan, dimarah-marahi karena salah kerja. Itu semuanya tidak mudah. Anak-anakku, apakah kita pernah memperhitungkan semuanya itu? Pernahkah kita berpikir tentang semuanya itu? Pernahkah kita bersujud di bawah kaki orang tua kita dan berterima kasih atau meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan di hadapan mereka? Baik anak-anakku yang terkasih, sebagai wujud rasa terima kasih kepada orang tua kita yang telah mengorbankan segalanya demi perkembangan hidup kita, Bapak ingin agar kalian membuat masing-masing sebuah surat cinta yang ditujukan kepada orang tua sebagai ungkapan terima kasih dan juga penghargaan terhadap orang tua yang telah berkorban mulai dari saat kita dilahirkan hingga sekarang. Ungkapkanlah perasaan hatimu di dalam surat itu tentang orang tuamu,
rasa terima kasih-Mu, dan segala hal yang berkaitan dengan perasaan-Mu terhadap orang tua melalui surat tersebut, dan nanti dikumpulkan kepada Bapa pada saat ujian praktek agama. Adik-adik yang terkasih, sebagai penutup kita sama-sama bernyanyi lagu "Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan" dengan keyakinan bahwa semua doa dan harapan kita, semua yang sudah kita mimpikan, semua yang sudah kita rencanakan bersama, apa yang sudah kita cita-citakan sejak lama, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, segala perjuangan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan yang membuka jalan bagi kita selanjutnya dalam seluruh perjalanan kita boleh berjalan dan boleh sukses selalu. Kita sama-sama bernyanyi. Pasti buka jalan, Engkau Tuhan pasti buka jalan, asalku hidup suci, tidak turut dunia. Tuhan pasti buka jalan. Bahasa Inggrisnya, I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, darkness night will turn to day. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, darkness night will turn to day. I know the Lord will make a way for me. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, sampai jumpa anak-anak. Semoga sukses selalu. Will make a way.